Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Ya, kali ini kita akan bercerita masalah santet. Ini masih terjadi di daerah Pekanbaru, ya, daerah Kampar juga. Ya, mungkin di sana banyak eh, dukun-dukun santet, kurang tahu juga kita. Tetapi sering yang kita temui di sana yaitu penyakit yang seperti santet ini. Ini kita sebut saja namanya Bapak Andi ya. Dia seorang pedagang bakso. Ya. Di sana dia mempunyai warung ya, sekalian rumah eh, untuk berjualan bakso. Dia mempunyai dua orang anak ya, dan satunya udah berkeluarga. Jadi kebetulan dia juga udah mencari pengobatan untuk bapaknya ini. Ya, Pak Andi ini mungkin sudah sakit, udah 3 bulan sakit. Dengan tiba-tiba dia merasakan atau pusing, ya, bahunya, pundak ini dia terasa berat katanya, dan rasa dia mengendong beban yang beratnya 10 kilogram lah. Nah, jadi dia tidak enak rasa badannya itu. Dan tak lama kemudian eh, timbul benjolan di kanan, sebelah kanan ini. Ya karena udah mencari ke sana ke sini, padahal saya sering ke sana itu, tapi dia tidak mengetahui bahwa kita itu pengobatan. Ya. Akhirnya jumpalah sama tetangganya. Dia ceritakan masalah eh, istrinya tadi menceritakan kepada tetangga tadi bahwa suami ini sakit dan mencari seorang paranormal atau praktisi yang bisa menolong suaminya. Alhamdulillah ya, sorenya saya dijemput, lalu saya pergi ke rumahnya. Ya sesampai di sana, ya memang saya tengok ya dia warungnya, warung bakso. Tapi maaf ya, mungkin kalau orang awam melihat ya mungkin biasa saja. Tapi saya menengok sana tuh warungnya begitu gelap, gak ada auranya. Apalagi tempat dagangannya itu, tempat gerobak baksonya itu gak nampak, gelap. Padahal lampu udah hidup, udah banyak lampu untuk meneranginya, tetapi juga tidak nampak. Ya akhirnya saya masuk rumah itu, timbul lagi keanehannya. Saya langsung masuk ke kamar, dia yang sakitnya berbaring, duduk di atas tempat tidurnya itu ada satu laki-laki anaknya. Yang saya tengok cuman yang duduk tuh aja di atas tempat tidur. Padahal katanya bapak itu tadi, Pak Andi tadi udah mengulurkan tangan sama saya. Tapi sungguh, saya nggak menengok Pak Andinya berbaring di situ. Yang saya tengok cuman yang duduk aja. Saya kira itu yang sakit. Jadi, setelah saya beristighfar, barulah saya menengok dia terbaring sambil menjulurkan tangannya sama saya. Ya sebelum saya lakukan meditasi pengobatan, saya tanya dulu sama yang sakit apa yang dirasakannya. Ya. Akhirnya dia mengatakan bahwa badannya ini sulit untuk dibawa duduk. Serasa ada beban yang berat di pundaknya ini, dan lehernya agak terasa tercekik. Dia susah untuk makan. Untuk makan dia susah, nggak bisa benar-benar. Bahkan dia tuh sering batuk. Ya. Kebetulan tadi waktu pas saya sampai di rumahnya itu, dia batuk dan mengeluarkan darah. Itu yang dirasakannya, badannya sakit, tidak bisa duduk, pusing gitu. Jadi semuanya ya dilayani di tempat tidur katanya. Udah berapa lama nih? Kira-kira 1 bulan ini Pak, kata istrinya. Jadi saya bilang, memang ya kalau saya rasakan dari pertama saya datang ke rumah tadi, ya, saya udah merasakan aura yang tidak bagus sekali.
ya, aura yang tidak bagus sekali. Sampai saya masuk ke dalam rumahnya. Saya bilang sama istri Pak Andi tadi, ini kalau saya rasa di rumah ini udah banyak kali penunggu-penunggu yang gaibnya, tidak nampak bagi kita. Iya Pak, kata istrinya. Kebetulan istrinya ini juga mempunyai indera keenam ya, bisa melihat apa yang ada di rumah itu, ya, yang gaib di atas rumah itu. Ya, dia nampak katanya, sering Pak banyak anak-anak bermain di atas rumah ini. Bahkan ada satu perempuan tua katanya, yang rambutnya itu udah putih lah, katanya. Bajunya pun pakai baju putih. Datang masuk mimpinya, dia mengatakan bahwa di pundak suaminya itu atau di dekat leher suaminya itu ada semacam kulit kayu gitu, yang menempel di lehernya itu, tempat dia bengkaknya itu. Itu nenek-nenek yang apa tadi, yang baju putih tadi mengatakan dalam mimpinya. Sering Pak katanya. Sering nampak bagi saya anak-anak main-main, bahkan di dalam di sumurnya, kamar mandinya, dia di dalam rumah itu ada sumur perigi ya. Dia sering nampak di sana katanya. Akhirnya saya tanya lagi kan, apakah pernah enggak mendengarkan rumah ini seperti dilempar, seperti bola jatuh, benda jatuh gitu di atas atapnya? Wah, kalau itu sering Pak. Bahkan seperti orang menebarkan pasir di atas rumah itu. Ya, saya sudah tahu ya, ini pasti dikerjakan nih, dikerjai sama orang atau disantet. Itu pengakuan dari istri. Dia sering menampak kuntilanak katanya. Sering. Kuntilanak sering dia nampak. Lewat. Malam tadi lagi Pak ada keanehan. Ya, kayak ada yang jatuh dari atas atap itu, benda katanya. Mengkilat. Ya, percaya katanya. Tapi dicarinya enggak nampak, enggak jumpa barangnya. Pas di kepala suaminya, di atas kepala suaminya. Ya, kalau anak-anak tuh Pak tiap malam, tiap maghrib, habis maghrib tuh udah mulai tuh Pak berkeliaran. Kan dia sampai ke warung itu. Ya, jadi warungnya macam mana? Apa yang dirasakan? Bagaimana orang belanja macam mana? Ya, banyak yang mengatakan bahwa padahal saya buka tiap hari, tapi orang-orang itu mengatakan bahwa saya tak pernah jualan. Kok nak jualan lagi? Kok nak jualan lagi? Padahal saya buka tiap hari Pak. Tiap malam saya buka. Jadi akhirnya saya tanya suaminya, kalau Bapak bagaimana? Apa yang Bapak rasakan seperti tadi itu? Apakah Bapak juga pernah? Katakan. Ya, kalau saya ada merasakan dan pernah nampak bagi saya. Dan sering saya mengalami mimpi buruk. Didatangi oleh makhluk yang tinggi, besar, hitam, berbulu katanya, dengan mata yang merah. Ya, itu yang datang selalu kepada saya. Kalau saya udah mimpi yang seperti itu, pasti besoknya saya sakit. Dan makhluk itu sering di sumur tadi, di perigi tadi juga katanya. Kalau udah saya lewat daripada maghrib mandi katanya, malamnya pasti saya mimpi dengan makhluk yang besar tadi itu, yang matanya merah itu. Nah, itulah Pak. Itulah yang dinamakan genderuwo. Memang rasanya tiap malam saya mimpi ya. Saya rasa leher saya ini rasa dicekik gitu. Mimpi buruk terus. Ya, kalau udah saya mimpi seperti itu, ya pasti besoknya saya merasakan badan saya ini sakit atau demam gitu. Tapi ya gimana lagi Pak, kita
tetap mencari usaha, jualan terus, tidak saya hiraukan. Ya 3 bulan belakangan inilah udah terasa yang agak parah, leher saya ini udah sakit sekali, nggak bisa untuk menelan lagi. Lama kelamaan timbul benjolan, udah ada kurang lebih sebesar tinju ini lah di leher sebelah kanan. Jadi saya bilang, udah bawa ke dokter, udah apa kan? Tapi kata dokter itu getah bening, harus dioperasi. Dan setelah operasi, ya Bapak harus melakukan cuci darah. Ya, karena dia mendengar seperti itu, pikirkan biayanya juga, akhirnya dia nggak jadi dioperasi, dibatalkannya operasi, nggak mau dia dioperasi. Ya, makanya dia mencari dengan alternatif lain. Akhirnya saya lakukan meditasi, ya, saya sama dia, saya pegang kepalanya. Setelah itu sudah saya tanya, gimana Pak perasaannya? Alhamdulillah agak ringan Pak. Ya, ini ya berkat pertolongan Allah, bukan ya kehebatan saya, tidak. Semua itu hanya Allah memberikan kesembuhan. Alhamdulillah. Ya. Saat itu juga dia udah bisa duduk. Udah bisa dia duduk sendiri, yang biasanya ya, mau duduk didudukkan, bahkan batuknya tadi atau dahaknya tadi itu ditampung di sebuah ember kecil, ya, ditampung untuk batuk aja, untuk berdiri mengeluarkan batuk, duduk untuk mengeluarkan batuknya nggak bisa. Sambil berbaring dia ditampung batuk. Tapi alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, udah bisa dia untuk duduk. Ya, setelah dia duduk, udah gimana? Alhamdulillah Pak, udah terasa ringan badan saya. Masih pusing? Enggak Pak. Setelah itu saya lanjutkan meditasinya dengan memprotek rumah itu, dengan azan dan sholat saya di sana itu 2 rakaat, lalu berzikir. Alhamdulillah, selama saya melaksanakan ritual tadi, dia pun tetap duduk. Ya. Nah pada saat itu saya juga membawa teman atau tetangganya juga datang. Dia bercerita, sampai saya melakukan protek untuk rumahnya ini sampai selesai. Ya. Setelah itu saya duduk kembali, ya, baru dia mengatakan pada saya, Pak, saya ngantuk. Ya, kalau ngantuk tidur. Udah ada saya merasakan ngantuk. Karena selama ini saya tidak pernah Pak merasakan yang namanya terkantuk. Tidur itu tidak pernah. Susah saya untuk tidur. Biar siang walaupun malam saya nggak bisa tidur Pak. Ini yang 3 bulan terakhir ini sulit tidur. Walaupun tertidur itu pun tidak lama. Dan terbangunnya selalu diganggu oleh mimpi yang buruk tadi. Ya inilah yang penyakitnya itu, kalau saya tengok itu bukan penyakit seperti ketempelan, ya, tidak. Ini penyakit ya, yang dikirim oleh seseorang untuk menyakiti dia. Karena memang ya kalau ditengok ya, cuma jualan bakso, mempunyai mobil. Jadi kesirikan orang-orang itu ada aja. Inilah berawal dari kesirikan ya orang lain terhadap usaha yang dijalaninya. Padahal semua itu rezekinya dari Allah. Mungkin dia pandai menabung atau punya simpanan yang lain.
Tapi orang yang tidak suka menengok usaha dia itu maju, usaha dia itu berkembang dan mendatangkan rezeki yang halal sehingga dia bisa membeli kendaraan, sehingga membuat ada yang sirik terhadap dia. Makanya dikirimlah dia santet, dikirimlah semua dia itu yang berupa gondoruo tadi. Bagaimana dia itu sakit dan tak bisa untuk berusaha lagi. Dan warungnya pun diberi dengan penyakit. Sehingga orang selalu menengok warung itu tutup, padahal buka. Itulah. Jadi kalau kita pikir-pikir, bukan setan dan iblis itu yang jahat, tapi manusianya. Kalau setan dan iblis hanya menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik, bukan untuk menyakiti. Tapi kenapa setan dan iblis tadi bisa menyakiti kita, mau menyakiti kita? Yaitu ulah manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri yang menyuruh bagaimana supaya orang tadi sakit. Jadi kalau kita pikir ini siapa yang lebih kejam? Siapa yang lebih jahat? Ya itulah santet. Menyuruh makhluk-makhluk astral tadi seperti setan dan iblis tadi untuk menyakiti orang. Ya akhirnya ya alhamdulillah setelah saya protek rumahnya, bapak itu pun saya rehabilitasi semuanya. Alhamdulillah dia udah bisa duduk, ya. Dan batuknya pun udah mulai mereda. Akhirnya setelah saya suruh tidur, dia tidur. Saya tunggu setengah jam lagi, saya tengok bagaimana dia tidur, apakah dia masih terganggu dengan mimpi. Alhamdulillah, nyenyak tidur. Akhirnya saya pamit ya untuk pulang. Ya sampai di rumah saya pun mengalami hal yang aneh. Ya aneh bagi yang bermata awam, yang punya apa. Tapi saya tuh udah tahu. Ya, ada bunyi-bunyi di rumah saya seperti anak ayam. Kalau anak ayam di atas atap, nggak mungkin atap seng itu ya berbunyi seperti diinjak orang. Kerak, kerak. Sementara bunyi ayam itu tetap ada. Jadi kalau ada mendengar bunyi ayam, anak ayam ya, di atas atap, mungkinkah anak ayam ada di atas atap? Nggak mungkin kan? Itulah kuntilanak yang datang ke sini. Kiriman disuruh oleh dukunnya tadi. Karena apa? Saya udah menghalangi perbuatan dia. Nah, akhirnya saya usir lagi. Saya protek nih. Itulah kuntilanak yang berbunyi. Kalau ada bunyi ayam di atas atap, mana ada bisa anak ayam di atas atap? Ya alhamdulillah. Setelah saya protek, semuanya pun udah hilang. Tak lama kemudian orang sana pun nelpon, Pak, Bapak, ayahnya atau yang tadi itu agak terasa sesak napasnya Pak. Ya, baca aja dengan Al-Fatihah terus, bakar dengan Al-Fatihah terus. Ya. Kenapa? Dukunnya tadi tahu bahwa kita lagi mengobati, kita lagi menghalang pekerjaan dia akan menyerang terus. Makanya pagari diri dengan Al-Fatihah dan salawat nabinya. Jangan putus dulu sampai jam 12 nanti. Ya alhamdulillah katanya udah mulai tenang. Ya, mudah-mudahan malam ini dia tidak terjadi apa-apa dengan dia. Nah itulah ya. Maka hati-hati ya dengan santetnya. Jika kita mengalami hal yang tidak wajar, kan sering saya bilang pundak berat itu ketempelan atau kesambet kata orang. Bisa juga. Nah, bisa juga dengan itu kiriman.
Jadi Gundurwo tadi itu yang dirasakan beban yang 10 kilo tadi lebih katanya itu, Gundurwo itu bergantungan di pundaknya ini saya tengok. Dan tangannya itu mencengkam lehernya. Ya kalau dibawa ke rumah sakit ya Allah alam ya, itu ilmunya dokter yaitu getah bening. Tapi penengok saya itu udah cekikan Gundurwo sehingga membuat makanan tidak masuk ke dalam perutnya, sulit untuk masuk ke dalam perut. Ya, semuanya kita serahkan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Bapak Andi diberi kesehatan dan warungnya juga diberi laris kembali seperti biasa. Nah, sekiranya ada kata-kata saya yang salah sini, ya saya mohon maaf ya. Semua kebenarannya datang daripada Allah dan kesalahan dari saya sendiri. Ya, sekiranya ada yang sakit atau mengalami hal-hal seperti itu, ya sekiranya hendaklah berobat ya. Periksa. Ya, kalau mau keyakinan ke dokter, periksa ke dokter. Kalau keyakinannya ke pengobatan alternatif, ya silakan saja hubungi saya. Sekiranya dekat di Pekanbaru, yang jauh juga bisa. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.